Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak. Ya, Burju Eagle. Wah, mantap nih. Eagle, Elang. Sama baru berdua nih yang hadir, Burju Eagle sama Raffi Muhammad ya. Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, ya ada Windy juga. Kita ngobrol sebentar dulu ya. Eh, Oke, gimana kesulitan-kesulitan ketika belajar fisika? Kira-kira gimana? Ada kesulitan apa gitu yang kira-kira yang belum ada solusinya? Gimana, Raffi, Eagle, Windy, kira-kira ada kesulitan nggak ketika belajar fisika? Ketika mengikuti pelajaran fisika ini kesulitannya di mana? Ya. Kadang-kadang Mm-mm. membayangkannya harus lebih 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 eh ngebayangin ya. Jadi ya harus diperkuat membayangkan sesuatunya. Kak, kondisinya itu seperti apa gitu ya, dari soal itu gimana cara membayangkannya gitu ya. Iya, Iya. Hmm. Ya memang itu salah satu apa hal yang apa diperlukan dalam fisika, kemampuan untuk berimajinasi, menghayal dan sebagainya gitu ya. Karena di sini kita mempelajari sesuatu yang istilahnya sulit sulit dilihat secara langsung gitu ya. Mungkin kalau biologi kita bisa langsung melihatnya gitu ya, melihat wujud bendanya. Kalau matematik kita bisa langsung membayangkan angka-angkanya kira-kira seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau di fisika ini ada peristiwa-peristiwa gitu ya, ada benda-benda yang ya tidak bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Jadi harus dibayangkan. Nah, kalau saya dulu solusinya gini, ketika kita sulit membayangkan itu, eh, saya cuma tahu sebab dan akibat aja gitu ya, sebab dan akibat, karena fisika itu pada dasarnya adalah mempelajari sebab dan akibat gitu ya. Misalnya contohnya gini, sebuah benda dipanaskan gitu ya, sebuah benda dipanaskan. Nah, di sini kita mulai membayangkan apa yang terjadi pada benda tersebut. Nah, gitu ya, ketika penyebabnya panas, efeknya apa gitu ya. Nah, terus kita lihat, oh ternyata benda ini bisa berubah wujud misalnya gitu ya. Bisa suhunya bertambah, bisa memuai dan sebagainya. Nah, dalam fisika modern benda ini akan memancarkan gelombang dan sebagainya. Jadi yang diawali ketika kita membayangkan itu adalah kita sebenarnya mempelajari sebabnya apa, akibatnya apa. Itu ya. Sebenarnya itu aja yang dipelajari dalam fisika, karena nanti kita akan sering membandingkan sebab awal dan akhir, gitu ya. Selalu kita membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir. Nanti saya sedikit demi sedikit kita coba bagaimana membayangkannya gitu ya, efek-efeknya. Ya itu. Terus gimana? Kalau masalah rumus banyak nggak? Masalah rumus-rumusnya dan sebagainya. ya harus konsepnya dikuatin lagi jadi rumusnya juga langsung tidak terlalu bergantung sama rumus. Tidak ya betul, sebenarnya ada hal yang penting di sini adalah kita tidak tidak harus selalu berpatokan pada rumus ya, karena ya namanya manusia ada keterbatasan mengingat gitu ya, ada keterbatasan mengingat, apalagi kalau dalam fisika itu banyak sekali yang harus kita ingat, misalnya seperti itu ya. Ingat itu kalau kita sering gitu ya, ingat itu kalau kita sering, misalnya kalau saya sering berurusan dengan listrik, maka saya mempelajari terus tentang listrik, akhirnya saya ingat gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kan kita baru mengenal ya, ibaratnya baru sekedarnya gitu ya. Fisika, belajar mekanika, belajar listrik, belajar apa itu kita baru sekedarnya. Nah, jadi memang ada hal yang sulit atau apa yang tidak selalu harus diingat gitu ya. Nah, tapi nanti kita lihat ternyata pembuat soal pun sudah mempermudah hal tersebut gitu ya. Jadi dia tidak menanyakan rumus, tapi dia melihatnya kira-kira perbandingan-perbandingan aja gitu ya. Misalnya apa hubungan antara panjang dengan suhu
misalnya gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa kita bayangkan, oh ini berbanding lurus atau berbanding terbalik dan sebagainya. Gitu ya. Oke, di sini sudah ada 7 orang. Kita mulai aja ya materinya untuk hari ini. Untuk hari ini kita belajar yang dinamakan fisika modern. Ya, oke ya. Jadi kita sama ini aja sama-sama sharing gitu ya. Kalau kalian ada hal yang belum mengerti di tentang yang saya ajarkan, silakan langsung kasih tahu aja ya, biar saya bisa memperdalam hal tersebut. Ya, saya sebelum kita ke soal, saya sedikit ke ini dulu ya. Ya, saya kenalkan dulu. Nama saya sih, kalian tahu mungkin di situ dituliskan Alfa gitu ya, pas kebetulan itu nama saya juga. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya mencoba mengajarkan konsep tentang fisika gitu ya. Fisika. Nah, dari pengalaman saya ketika saya tanyakan pada siswa, ternyata banyak kesulitan dalam mempelajari fisika gitu ya. Nah, kenapa kesulitan itu muncul? Karena kita lihat kita melihatnya fisika itu sebagai sesuatu yang rumit gitu ya. Nah, kita coba sederhanakan. Nah, fisika sederhana itu seperti apa? Oke, ternyata fisika itu terbagi menjadi fisika klasik dan fisika modern, gitu ya. Jadi ada fisika klasik. Kalau ditanyakan fisika itu belajar apa? Oh ya, kita belajar yang pertama mekanika. Nah, ini ya, kalian sudah tahu ini mekanika, sudah sering mempelajari mekanika. Terus belajar juga tentang listrik magnet. Nah, ada empat hal yang sering keluar, yang muncul itu ya. Dalam hal ini adalah listrik magnet. Terus kemudian juga tentang gelombang. Terus ada yang dipelajari dalam termodinamika. Nah, termodinamika. Jadi ada hal ini yang kita pelajari dalam fisika. Nah, konsep ini kita pelajari dalam ini yang dinamakan dengan saya namakan ini adalah fisika klasik gitu ya. Fisikanya fisika klasik. Nah, kenapa disebut fisika klasik gitu ya? Ya, apa bedanya sama, atau kita lihat kalau fisika klasik belajar seperti ini gitu ya. Nah, terus kita kenalan lagi dengan yang namanya fisika modern. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya fisika modern. Apa bedanya sama klasik gitu ya? Oke. Nah, untuk fisika modern, kita mempelajarinya adalah yang pertama tentang radiasi. Radiasi benda hitam. Ini yang akan kita bahas sekarang gitu ya. Benda hitam. Terus kita juga akan belajar yang namanya dualisme. Dualisme partikel gelombang. Ada dua lagi. Yang kedua itu adalah relativitas. Dan yang satu lagi adalah tentang fisika inti atom, gitu ya. Fisika inti atom, misalnya peluruhan, reaksi inti dan sebagainya. Nah, di sini kita sedikit membedakan kenapa sih harus ada fisika klasik sama fisika modern, gitu ya. Mungkin yang jadi pertanyaan, apa bedanya fisika klasik sama fisika modern ini, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini sebenarnya membedakan itu adalah ininya, pengamatannya, gitu ya. Jadi kalau fisika klasik mungkin kita bermain dengan batu, dengan bandul, dengan pegas, gitu ya, bola dan sebagainya. Itu hal yang relatif mudah diamati, gitu ya, karena bisa kita dengan mudah kita ukur, ukurannya juga cukup besar dan sebagainya, gitu ya. Nah, fisika klasik. Nah, baru pada sekitar 150 tahun yang lalu, gitu ya, sekitar 1,5 abad yang lalu, mulai berkembang konsep fisika modern. Nah, konsep fisika modern ini kita sudah mulai mempelajari sesuatu yang lebih kecil, gitu ya, dalam kata ukurannya kecil. Contohnya apa? Kita sudah mulai mempelajari atom, gitu ya. Nah, atau bisa dibayangkan benda-benda yang relatif lebih sulit diukur, gitu ya. Jadi ini alat ukurnya relatif mudah, tapi kalau ini yang fisika modern itu alat ukurnya relatif sulit, gitu ya. Nah, tapi
dengan mempelajari fisika modern itu akan ditemukan teknologi-teknologi baru gitu ya, teknologi yang luar biasa. Teknologi yang luar biasa itu contohnya gini, dengan radiasi benda hitam. Nah, apa sih gunanya belajar radiasi benda hitam? Jadi gini, prinsipnya adalah sebuah benda, itu ya. Kita ambil contoh dulu ini. Saya ambil contoh, misalnya ini sebuah benda, itu ya. Sebuah benda itu dia akan memiliki yang namanya suhu. Nah, dia akan mempunyai suhu, gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini benda ini akan memiliki temperatur. Nah, saya tuliskan seperti ini, gitu ya. Nah, ketika sebuah benda memiliki temperatur atau memiliki suhu, apa yang terjadi, gitu ya? Nah, bisa kita bayangkan, ini benda ini akan memancarkan gelombang. Jadi si benda ini akan memancarkan banyak sekali gelombang, gitu ya. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini gelombangnya banyak sekali ke segala arah. Nah, dengan mengetahui gelombang ini, nah gelombang ini apa sih cirinya gitu ya? Ciri gelombang itu dia punya yang namanya lambda. Nah, kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi benda ini akan memancarkan gelombang. Nah, dengan mengetahui gelombang ini, maka kita bisa mengetahui kondisi si benda, gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini kita melihat ada hubungan antara temperatur sama lambda. Antara temperatur sama lambda itu ada hubungan antara temperatur dan panjang gelombang, gitu ya. Nanti kita lihat apa hubungannya. Ya, supaya mudah diingat dulu, hubungan antara temperatur dan lambda itu dia berbanding terbalik, gitu ya. Nah, ini berbanding terbalik itu berarti seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, berbanding terbalik gitu ya, dengan suatu konstanta. Nah, nanti namanya konstanta Wien, gitu ya. Nah, ini gambaran singkat dulu ya. Jadi, ketika benda ini memiliki suhu, maka dia akan memancarkan gelombang. Nah, hal ini yang digunakan sekarang, pada saat ini sering digunakan alat yang namanya termogan. Jadi, bagaimana mengukur suhu tubuh orang tanpa menyentuhnya. Tanpa menyentuhnya gitu ya. Nah, prinsipnya sama. Kenapa orang tahu dengan menyorotkan alat tersebut, kita bisa tahu suhu tubuh manusia. Nah, itu berdasarkan dari konsep ini. Konsep ini bahwa ada hubungan antara gelombang, panjang gelombang dengan temperatur, gitu ya. Jadi dilihat gelombang yang masuk ke dalam alat tersebut lalu dirubah menjadi ukuran suhu, gitu ya. Itu alat yang sekarang banyak digunakan, laris gitu ya. Termometer yang menggunakan konsep fisika modern atau radiasi benda hitam. Atau ketika orang mau mempelajari matahari, bintang, dan sebagainya, gitu ya. Nah, konsep ini juga digunakan ketika ingin mempelajari matahari, suhu matahari itu berapa sih, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan dengan konsep ini juga. Artinya matahari itu akan memancarkan gelombang, gitu ya, gelombang. Nah, dengan panjang gelombang ini bisa kita tahu berapa temperaturnya, gitu ya. Bahkan dengan gelombang ini juga kita bisa tahu sebenarnya di matahari itu isinya apa aja, gitu ya. Di sebuah bintang, ia terbuat dari apa. Nah, artinya gini, konsep fisika modern itu mengarahkan pada kita untuk mengetahui sebuah benda itu kita tidak perlu langsung berhubungan dengan benda tersebut, gitu ya. Kita cukup melihat efeknya saja. Nah, dari efek itu bisa kita dapatkan kesimpulan. Kira-kira seperti itu ya. Ini gambaran singkatnya. Radiasi benda hitam. Jadi yang pertama kita pelajari itu adalah tentang radiasi benda hitam. Nah, seperti ini ya. Kita coba mulai dulu aja ya. Saya sedikit jelaskan. Jadi konsepnya fisika itu adalah mempelajari hubungan atau sebab akibat tadi, gitu ya. Kita lihat di sini. Saya ambil contoh aja. Kita ambil contoh kembali. Di sini saya misalkan gambarkan sebuah benda. Nah, sebuah benda. Nah, yang memiliki suhu temperatur T, gitu ya. Sebuah benda ini punya temperatur bisa berapa derajat, gitu ya. Nah, ini temperatur. Apa yang terjadi? Maka si benda ini akan memancarkan gelombang ke segala arah.
gitu ya. Dia akan memancarkan gelombang ke segala arah. Nah, saya gambarkan seperti ini aja, gitu ya. Nah, gelombang ini, gitu ya, yang namanya gelombang itu punya panjang gelombang, dinamakan dengan lambda, gitu ya. Nah, ini dia memancarkan gelombang ke segala arah. Nah, kita lihat selain dia memancarkan gelombang, gitu ya, kita juga lihat si benda ini ketika dia dipanaskan, dia akan bisa dibayangkan ini semakin terang, gitu ya, semakin terang, semakin panas dia semakin menyala, gitu ya, semakin terang. Artinya di sini kita bisa mengukur ya ada hubungan dengan intensitas, gitu ya. Intensitas itu apa? Ya kalau kira-kira kalau lampu itu adalah menyatakan terang redupnya, gitu ya. Intensitas cahaya itu bisa dibayangkan ketika intensitasnya besar berarti dia lagi terang, gitu ya. Ketika intensitasnya kecil dia lagi redup. Nah, itulah yang disebut dengan intensitas. Jadi sebenarnya ketika di fisika modern itu kita akan mempelajari dua hubungan. Apa hubungannya temperatur dengan panjang gelombang dan apa hubungannya temperatur dengan intensitas, gitu ya. Intensitas itu tadi kita bayangkan terang redupnya, gitu ya. Yuk kita mulai dulu di sini. Apa yang disebut dengan intensitas? Nah, intensitas itu apa? Intensitas itu sebenarnya adalah kerapatan daya. Daya itu power. P kita bagi dengan luas A. Gitu ya. Nah, ternyata kita lihat, kita bisa bayangkan apa yang terjadi kalau si benda itu suhunya semakin tinggi. Nah, kita lihat di sini, oh intensitasnya akan semakin besar. Ya, semakin terang, semakin besar. Oke, jadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa I itu kira-kira berhubungan dengan temperatur, gitu ya. Nah, oke, betul, tapi hasil percobaan menunjukkan bahwa dia tidak berbanding lurus dengan T pangkat 1, tapi berhubungan dengan T pangkat 4, gitu ya. Jadi intensitasnya itu sebanding dengan suhu pangkat 4. Sebanding dengan suhu pangkat 4. Nah, artinya apa? Ini biasanya kalau dalam soal itu gini, ketika diketahui misalnya suhunya T, nah itu menghasilkan I, gitu ya. Nah, sekarang kalau suhunya dirubah menjadi 2T, kira-kira menjadi berapa I, gitu ya. Berapa intensitasnya itu berapa kali semula. Berapa kali semula. Nah, di sini kita berpikirnya gini, oh intensitasnya pasti akan lebih besar. Seberapa besar? Nah, sebesar 2 tapi pangkat 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu adalah 16, gitu ya. Oh, jadi sekitar 16 I. Itu di sini adalah 16 I. Nah, bagaimana kalau suhunya dinaikkan 3 kali lipat? Ya berarti 3 pangkat 4, berarti 81 T. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau soal itu hanya menyatakan perubahan ini, kira-kira perubahan temperatur itu apa efeknya ke intensitas. Nah, oke. Selanjutnya, untuk melengkapi rumus ini, kita bisa bayangkan ada benda yang mudah memancarkan gelombang, ada benda yang sulit, gitu ya. Ya, saya selalu menganggapnya seperti itu ya. Nah, ada benda yang gampang dan intinya gampang atau sulitannya itu disebut dengan emisivitas. Nah, itu ya, emisivitas. Jadi kalau digambarkan di sini, itu apa sih, gitu ya? Itu emisivitas, gitu ya. Kalau dituliskan ini adalah emisivitas. Nah, besarnya itu antara 0 dan 1, gitu ya. Antara 0 dan 1. Jadi ini menunjukkan kira-kira apa sih maksudnya kalau 0, gitu ya. Ini antara 0 dan 1. Jadi nilainya itu antara 0 dan 1. 0 lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini maksudnya adalah kalau dianya E-nya 1, berarti dia mudah memancarkan, gitu ya. E-nya 1 berarti mudah memancarkan, kalau 0 berarti dia tidak memancarkan gelombang. Nah, kalau E-nya sama dengan 1, inilah yang disebut sebagai benda hitam, gitu ya.
Jadi benda hitam itu apa? Sebenarnya kita bayangkan benda itu mudah memancarkan gelombang. Kita bisa dibayangkan seperti itu ya. Dalam soal seperti itu, kita nilainya antara 0 dan 1 gitu ya. Untuk 1 kita sebutnya black body atau benda hitam. Nah, selain itu kita lihat ini tidak punya satuan ya. Berarti kita kalikan dengan, nah satu lagi kita gunakan satu tetapan konstanta. Jadi di sini kita ada satu lagi konstanta yang biasanya sering kita gunakan itu adalah konstanta Stefan Boltzmann, itu ya. Oke. Nah, tapi kira-kira konstanta itu besarnya berapa gitu ya. Ini aja yang perlu kita ini kan. Tapi biasanya kalau dalam soal biasanya dikasih tahu juga. Cuman kalau misalnya ini kalau kita pengen tahu ini angkanya gampang diingat sih. 5, 6, 7, 8 gitu ya. 5, 6, 7, 8. Maksudnya gimana? Ini besarnya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, kira-kira cara mengingatnya gitu ya. Ini Stefan Boltzmann. Jadi kalau ada ini yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan intensitas, maka kita bisa gunakan rumus ini, gitu ya. Daya dibagi ini sama dengan, nah inilah pertama hubungannya, itu ya. Jadi yang lebih utama itu adalah kalian mempelajari perbandingannya. Oke, berikutnya kita lihat yang kedua, gitu ya. Apa hubungannya antara intensitas sama temperatur? Oke, nah kita lihat di sini yang namanya gelombang lambda, itu ya gelombang. Kalau saya sebut ininya gelombang, itu ya. Cirinya gelombang itu apa? Nah, cirinya gelombang itu adalah dia punya gelombang ini kita lihat dia punya yang namanya frekuensi, lambda, dan kecepatan, gitu ya. Untuk gelombang elektromagnetik gitu ya, ini yang perlu kita ingat. Elektromagnetik itu punya frekuensi. Kalau dikalikan dengan lambda, gitu ya. Saya tuliskan lambda aja lah. Nah, ini di sini kita lihat kalau di si gelombang ini kita kalikan dengan punya frekuensi. Nah, frekuensi kalau kita kalikan dengan lambdanya itu akan menghasilkan suatu kecepatan, gitu ya. Nah, untuk gelombang elektromagnetik itu kecepatannya adalah kecepatan cahaya atau dilambangkan dengan C, di mana besarnya C itu adalah sebesar 300 juta meter per second atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, gitu ya. Ini kecepatan. Nanti ini akan digunakan juga, kecepatannya akan sering muncul dalam fisika modern. Jadi diusahakan kita ingat ya, kecepatan cahaya itu adalah 300 juta meter per detik. Nah, kita lihat artinya lambda itu berbanding terbalik dengan frekuensi, atau biasanya ada orang menuliskan frekuensi itu sama dengan C dibagi lambda, itu ya. Ini artinya frekuensi berbanding terbalik dengan lambda. Nah, sekarang kita lihat ketika temperaturnya meningkat, benda memiliki temperatur, dia memiliki lambda. Nah, di sini kita lihat, maka bisa kita bayangkan seperti ini. Apa hubungannya antara lambda sama temperatur, gitu ya? Nah, lambda itu akan berbanding terbalik dengan temperatur atau temperatur berbanding terbalik dengan lambda, gitu ya. Nah, sebesar apa? Nah, berbanding terbalik dengan sebuah konstanta. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya C itu apa, gitu ya? C itu apa? Nah, konstanta, gitu ya. Ini saya sering sebutnya ini adalah konstanta Wien, gitu ya. Tetapan Wien. Konstanta Wien. Nah, konstanta Wien ini besarnya berapa? Gitu ya. Nah, besarnya sebesar. Nah, ini juga
Kita ingat kembali sebesar sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3. Oke, seolah-olah ini banyak yang perlu diingat ya, ada kecepatan cahaya, ini dan sebagainya. Nah, oke, tapi nggak masalah, ini biasanya diketahui juga. Cuman kalau kalian berusaha mengingat, ini ingat aja 2,9 itu kita bisa dekati nanti dalam perhitungan biar sebenarnya bisa didekati dengan angka 3, gitu ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, inilah yang disebut dengan rumus pergeseran Wien. Jadi kalau kita lihat, yang ini itu kita sebut dengan, kita biasanya disebut dengan pergeseran Wien. Di sini kita sebut pergeseran Wien. Pergeseran ini, ya, pergeseran Wien, itu ya, sama dengan ini. Oke, nah nanti kita lihat lebih mendalam tentang pergeseran Wien ini, gitu ya. Bentar. Oke. Nah, sekarang sedikit saya menjelasin apa itu gelombang elektromagnetik ya. Ini yang harus kita ini juga kita pahami tentang gelombang elektromagnetik, gitu ya, supaya jangan sampai lupa dengan apa sih maksudnya gelombang elektromagnetik itu yang kayak gimana, gitu ya. Jadi cara mengingatnya gini, kalau ditanya gelombang elektromagnetik itu apa aja, kita harus bisa membayangkan dengan urutannya. Saya biasanya menggambarkan urutannya seperti ini, gitu ya. Saya bikin aja garis, gitu ya. Nah, dari garis ini kita bisa membuat, nah, dari garis ini di tengah-tengahnya kita beri batas, ini adalah gelombang cahaya. Cahaya, gitu ya. Apa itu sih cahaya, gitu ya? Cahaya itu adalah gelombang yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, itu gelombangnya, gitu ya. Nah, ini urutannya juga harus diingat, gitu ya. Sebelum merah itu ada gelombang. Nah, gelombang apa? Ya, supaya nggak lupa, kita ingat aja merah itu red. Berarti sebelumnya itu adalah infrared. Nah, kalau udah ingat ini biasanya U-nya ingat. Ungu itu apa? Ultraviolet. Ultraviolet itu violet. Berarti di sini kita dapatkan ultraviolet. Itu ya, ultraviolet. Nah, setelah ultraviolet apa? Setelah ultraviolet kita ingat abjad aja, ultra UVWX. Nah, ini adalah sinar X. Dan selanjutnya adalah sinar Y. Sinar Y itu atau dinamakan dengan sinar gamma. Itu ya. Ini nanti kita pelajari sinar X dan sinar Y ini kita pelajari dalam fisika modern, berhubungan dengan fisika inti dan sebagainya, gitu ya. Nah, infrared, terus di sini ada gelombang yang sering kalian gunakan, itu namanya adalah gelombang microwave, gitu ya. Microwave, baru gelombang TV, radio, dan sebagainya. Oke, tapi kira-kira ini yang sering digunakan adalah gelombang dari infrared sampai sinar gamma, yang sering kita gunakan dalam fisika modern, gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah kita cukup mengetahui warna merah aja, batas-batasnya, frekuensinya bagaimana dan sebagainya, gitu ya. Semakin ke sana, itu frekuensinya semakin besar. Jadi ke gamma itu adalah frekuensinya yang paling besar, gitu ya. Tapi lambdanya yang paling kecil. Lambdanya terbanding terbalik dengan frekuensi, berarti dia paling kecil, gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan energinya? Nah, kalau energinya bagaimana? Nah, kita bayangkan gini, ada iklan mungkin si api biru gitu ya. Iklan kompor gas dulu, atau kalian perhatikan kompor gas itu apinya berwarna biru. Nah, mungkin kita berpikir kenapa kok api nggak berwarna merah gitu ya. Biasanya kalau kita gambar api itu warnanya merah, tapi ini kok api berwarna biru gitu ya. Ya, ternyata api biru itu akan lebih panas dibandingkan dengan api merah. Gitu ya. Jadi kalau kalian melihat kompor yang apinya biru itu akan punya energi yang lebih besar dibandingkan dengan kompor yang berwarna merah, misalnya kompor yang menggunakan kayu bakar dan sebagainya, biasanya hasilnya warnanya merah, gitu ya. Nah, ketika warna biru dia akan menghasilkan energi yang paling besar.
Berarti semakin ke sana, dari merah ke biru, ini energinya paling besar. Nanti kita lihat bahwa energi itu apa hubungannya sama frekuensi. Oh, ternyata dia berbanding lurus. Energi itu sebanding dengan frekuensi. Nah, atau nanti kita kenalan lagi dengan konstanta Planck, gitu ya. Atau energi itu karena dia berbanding dengan lambda, tadi kita tahu frekuensi itu adalah C dibagi dengan lambda. Nah, ini juga akan muncul, sering muncul dalam soal fisika modern. Itu ya, konsep ini. Nanti kita lihat. Yang ini jangan lupa juga. Nah, itu ya. Oke. Nah, satu lagi kita lihat. Tadi kita lihat merah sama ungu, gitu ya. Merah sama ungu. Merah itu punya lambda berapa sih, gitu ya? Merah itu punya lambdanya berapa? Nah, ini yang perlu kalian ingat itu adalah lambda merah aja dulu ya. Lambda merah itu sebesar lambda merah itu akan memiliki sebesar 7.000. Nah, ingat aja gimana ya cara mengingatnya ini, 7.500 angstrom. Apa itu angstrom? Angstrom itu adalah nama lain itu ya, dari 10 pangkat min 10 meter. Itu namanya angstrom. Atau biasanya kita menggunakan satuan yang lain yaitu nano, gitu ya. Nah, kalau nano ini besarnya adalah ratusan, yaitu 750 nanometer. Jadi kita bayangkan aja, oh kalau merah itu 750 nano gitu ya. Jadi kalau saya sebut 750 itu berarti kita bayangkan warna merah. Nah, warna ungu berapa? Warna ungu itu adalah sekitar setengahnya merah. Kalau ini 375 bagi 2, kita bulatkan aja jadi 3.500 gitu ya. 3.500 angstrom. Nah, ini ada tabelnya warna-warna itu, tiap warna itu punya panjang gelombang gitu ya. Cuman saya biasanya ngambil angka yang ujung-ujungnya aja jadi biar kita tahu batasannya. Ini adalah 350 nanometer. Nah, ini batasannya. Jadi kalau jingga berapa? Ya, di sini 750, ungu itu 350. Kalau jingga itu mungkin sekitar 6 ribuan gitu ya. Kuning itu 6.000 angstrom. Hijau berapa gitu ya. Hijau 400-an, biru berapa dan sebagainya. Jadi ini apa gunanya untuk melihat kira-kira kalau diketahui sebuah gelombang 450 nanometer. Nah, kalian bisa bayangkan itu gelombang apa gitu ya. Kalau rata antara 350 sampai 750 itu adalah gelombang cahaya. Itu ya. Di luar itu bisa infrared, ultraviolet, sinar X dan sebagainya. Nah, karena kita bermain dengan cahaya, maka kita gunakan adalah gelombang ini. Gitu ya. Nah, terus satu hal lagi yang kita perlu ketahui, kenapa matahari itu berwarna kuning? Nah, gitu ya. Kenapa matahari itu kelihatan berwarna kuning? Apakah cahaya matahari itu hanya memancarkan warna kuning saja atau bagaimana? Gitu ya. Enggak. Matahari bisa oranye, bisa merah. Bisa ya. Bisa macam-macam warna. Nah, jadi sebenarnya matahari itu sebenarnya memancarkan semua gelombang. Gitu ya. Jadi matahari itu bukan hanya warna kuning saja. Ada infrared, ultraviolet, sinar X, sinar gamma juga, sinar X-nya ada itu ya. Nah, ultraviolet. Nah, cuman yang membedakan itu adalah gini, kalau digambarkan ternyata matahari itu banyak sekali menghasilkan warna kuning. Dominannya itu menghasilkan banyak warna kuning. Jadi kalau digambarkan secara grafik itu kira-kira seperti ini. Nanti saya gambar grafiknya, saya perbesar ya. Oke, grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, kalau digambarkan ini gelombangnya, ini lambdanya gitu ya. Ini adalah intensitasnya. Nah, ternyata matahari itu banyak sekali memancarkan gelombang di warna kuning. Nah, disinilah dia warnanya, warna kuning. Ini lambda kuningnya banyak gitu ya. Warna lain ada, cuman lebih kecil dibandingkan warna kuning. Nah, inilah yang disebut dengan kita lihat disebut hubungannya dengan pergeseran wind gitu ya. Artinya banyaknya gelombang atau lambda yang paling dominan ini biasanya disebut sebagai lambda maksimum. Lambda maksimumnya gitu ya. Lambda maksimumnya itu sebanding dengan T. Jadi kalau kita misalnya mencari kuning, matahari itu kuning itu sekitar berapa? Nah, kuning itu sekitar 500 nano gitu ya. Maka kita bisa tahu kira-kira suhu matahari itu berapa. Nah, itu kira-kira gambarannya ya. Nah, oke. Nah, basicnya sebenarnya dari sini. Jadi kita coba dengan konsep
seperti ini saja, kita bisa nggak mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan radiasi benda hitam, gitu ya. Kita coba. Oke, saya coba dulu dengan soal tryout-nya, soal pretest ya. Tadi kita lihat soal pretest-nya. Nah, ini soal tentang ya, oke. Kita lihat di sini tentang panjang gelombang, gitu ya. Panjang gelombang yang dipancarkan oleh tubuh manusia adalah sekitar. Nah, oke. Bagaimana cara ketika kita membayangkan tadi ini soal seperti ini, gitu ya. Ini adalah kita melihat panjang gelombang itu adalah lambda, gitu ya. Dipancarkan oleh tubuh manusia. Jadi sebenarnya manusia itu adalah sebuah benda juga yang memiliki suhu, gitu ya. Bisa dibayangkan dalam fisika, manusia itu dilihat sebuah benda yang mempunyai suhu. Nah, ketika dia mempunyai suhu, maka dia akan memancarkan gelombang. Tadi digambarkan ketika dia memiliki suhu, nah ketika memiliki suhu, maka dia akan memancarkan gelombang, gitu ya. Temperatur ini akan menghasilkan gelombang lambda, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, oh kalau gitu manusia itu kayak lampu, gitu ya. Jadi lampu juga memancarkan gelombang, memancarkan cahaya, gitu ya. Kok manusia nggak kelihatan, gitu ya? Ya, oke, kita lihat. Sebenarnya sama dengan tadi gambar. Kalau saya gambarkan seperti tadi, itu ya. Kalau digambarkan dengan grafik, kita bisa bayangkan grafiknya kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, manusia pun sama. Dia akan memancarkan semua gelombang sebenarnya. Dia akan memancarkan semua gelombang. Jadi kalau manusia itu seperti ini. Nah, manusia juga seperti ini, gitu ya. Dengan suhu manusia berapa? Suhu manusia itu sekitar 37 derajat ya. 37 derajat. 30 derajat atau kalau dijadikan Kelvin itu sekitar 310 Kelvin. Gitu ya. Nah, 310 Kelvin. Nah, jadi sebenarnya manusia itu sama lah kalau seperti matahari ya. Kalau ini sebenarnya. Nah, cuman manusia itu banyak memancarkan gelombang. Gelombang apa yang banyak dipancarkannya? Nah, itu yang ditanyakan gitu ya. Panjang gelombang yang dipancarkan oleh tubuh manusia itu berapa gitu ya. Nah, disinilah kita cari kira-kira kalau panjang gelombang manusia itu berapa gitu ya, maksimum yang paling banyak. Nah, maksimumnya berapa? Oke, kalau kita hitung, ini akan kita dapatkan sebesar, ya ingat tadi konstantanya adalah lambda sama dengan suatu konstanta Wien dibagi dengan temperatur, gitu ya. Jadi kita dapatkan konstantanya itu adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 310, gitu ya. 310. Nah, untuk menghitung ini kita tidak perlu angka pastinya ya, angka tepatnya gitu ya. Ini kita bisa lakukan pendekatan aja gitu ya. Jadi kalau 2,9 ini biasanya saya dekati dengan angka 3 gitu ya. Kalau 310 ya kita jadiin 300 lah gitu ya. Nah, 3 dengan 300 dicoret jadi 100 gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita dapatkan berapa pangkatnya. Jadi akan kita dapatkan ini adalah sekitar 10 pangkat min 3 dibagi 100. Jadi akan kita dapatkan 10 pangkat min 5. Satuannya adalah meter. Itu ya. Nah, karena di sini ditanyakan mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Kita jadikan kalau 10 pangkat min 6 gimana? Ya, kalau 10 pangkat min 6 itu berarti kalau 10 min 5 itu kita kalikan dengan 10 gitu ya. Nah, 10 meter. Nah, dari sinilah kita tahu besarnya berapa. Oh, 10 pangkat min 6 itu nama lain dari mikro. Itu ya. Mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Mikro itu nama lain dari 10 pangkat min 6. Jadi ini bacanya adalah 10 pangkat min 6, 10 kali 10 pangkat min 6 mikrometer. Gitu ya. Nah, kalau dijadikan nano berapa? Nah, itu ya. Kita berusaha mencoba merubah ininya. Jadi ini jawabannya yang A ya, 10 mikro. Nah, tapi biasanya kita sebutnya dalam nano. Kalau nano itu 10 pangkat min 9. Gitu ya. Jadi kalau 10 pangkat min 9 itu adalah 10, ini min 5 berarti 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 9 meter. Atau ini disebutnya nano, gitu ya. Atau kita bayangkan ini gelombangnya adalah 10.000 nano. Nah, coba kita lihat 10.000 nano itu gelombang apa?
nanometer. Nah, tadi kita lihat kalau merah itu adalah 750 gitu ya, di bawah 1000 ya, 750 nanometer. Nah, kalau ini gimana? Nah, ternyata ini paling banyak adalah gelombang infrared. Nah, jadi sebenarnya manusia itu memancarkan gelombang infrared gitu ya, yang suhunya 37 derajat Celcius itu atau 310 itu akan memancarkan gelombang infrared. Sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau manusia diletakkan di dalam ruang gelap, apakah sebenarnya manusia itu bisa kelihatan? Sebenarnya kalau mata kita sangat luar biasa sensitif gitu ya, manusia itu memancarkan gelombang cahaya juga, cuman sangat-sangat kecil gelombangnya, intensitasnya sangat kecil. Jadi kita tidak bisa melihat warna tersebut gitu ya. Tapi kalau mata kita peka dengan cara infrared, maka manusia itu akan kelihatan gitu ya. Nah, inilah yang digunakan kamera-kamera yang bisa melihat dalam gelap gitu ya. Kamera dalam gelap itu artinya kamera itu disetting supaya dia sensitif atau bisa melihat sampai gelombang infrared. Sampai gelombang-gelombang infrared dia bisa melihat gitu ya. Nah, itu kameranya diarahkan ke arah situ sehingga benda apapun ketika di dalam gelap dia masih tetap terlihat selama dia menghasilkan panas gitu ya. Dalam radar pun sama gitu ya. Jadi ketika ada pesawat lewat gitu, kenapa orang tahu ada pesawat lewat gitu ya? Nah, itu dilihat dari panasnya. Pesawat itu pasti menghasilkan panas, nah panasnya itu akan menghasilkan gelombang infrared. Kira-kira seperti itu ya. Ini konsep tentang infrared ini. Nah, selanjutnya infrared juga tadi digunakan dalam termogan gitu ya. Jadi untuk mengetahui temperatur suhu tubuh manusia. Oh, berarti kalau dia memancarkan gelombang infrared, maka dia akan kita tahu suhunya gitu ya. Itulah kira-kira hubungannya panjang gelombang dengan suhu gitu ya. Panjang gelombang dengan suhu itu adalah berbanding terbalik. Ya, oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nanti soal-soalnya berikutnya mirip-mirip juga dengan ini gitu ya. Jadi hanya masalah pembandingan aja. Oke, kalau nggak ada ya kita coba soal berikutnya. Kita coba soal berikutnya tentang soal yang kedua ya. Ya, oke. Soal kedua juga mengenai benda hitam ini gitu ya. Cuman yang di sini yang ditanya adalah frekuensinya. Jadi ketika ngelihat soal itu kalian lihat, oh ini biasanya kalau benda hitam itu hubungannya kalau nggak temperatur dengan panjang gelombang, temperatur dengan intensitas, biasanya cuma seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sebuah benda hitam suhunya sekian, berada pada frekuensi berapa gitu ya. Nah, kalau suhunya 1693 Celcius gitu ya, kita lihat di sini 693 Celcius itu berapa sih gitu ya. Temperatur 693 itu 693 derajat Celcius itu kan sama dengan kalau jadikan Kelvin itu sekitar 966 Kelvin gitu ya. Nah, dengan 96 Kelvin itu atau mendekati 1000 gitu ya, kita bayangkan. Kira-kira akan memancarkan gelombang berapa? Nah, cuman kalau di sini dia bukan yang ditanya bukan panjang gelombang tapi frekuensi. Jadi yang ditanyakannya itu adalah frekuensinya berapa. Oke, kita lihat. Oh, kalau kita tadi tahunya adalah lambda itu sama dengan itu ya suatu konstanta dibagi T gitu ya. Nah, itu hubungannya lambda maksimum dengan temperatur. Nah, tapi kita lihat apa hubungannya lambda dengan frekuensi. Nah, lambda juga dengan frekuensi itu adalah kecepatan cahaya dibagi frekuensi. Kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi, gitu ya. Ini sama-sama C tapi berbeda makna, gitu ya. Ini kecepatan cahaya, ini tetapan Wien. Jadi kalau kita sederhanakan di sini untuk mencari frekuensinya bagaimana? Untuk mencari frekuensi tinggal kita kalikan silang aja. Kita dapatkan bahwa frekuensi itu sama dengan ya, kita lihat C kali T. Ini kecepatan cahaya, kita kalikan dengan temperaturnya, kita bagi dengan tetapan Wien atau konstanta Wien. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita dapatkan di sini kalau diangkain kita dapatkan kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 dengan temperaturnya 966.
Nah, gitu ya, dikalikan dengan 966. Kita bagi dengan tetap konstanta W-nya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya, 2,9. Ya oke, kita cari, udah ketemu pangkatnya juga ya, kira-kira ini berapa. Dengan pendekatan aja kita bisa tahu angkanya gitu ya. Jadi 2,9 kita jadiin 3 aja lah, biar bisa dicoret dengan ini gitu ya. Nah kalau yang 966 ini, ya karena di situ cuma pangkat aja, kita jadiin 1000 gitu ya. Jadi ini kita jadikan 1000. Nah 1000 10 pangkat 3, jadi kita dapatkan hasilnya berapa? Ini 10 pangkat 8 kali 1000, 10 pangkat 11, dibagi lagi 1000, jadi 10 pangkat 14. Jadi kita dapatkan ini hasilnya adalah 10 pangkat 14. Itu ya, yang ini, yang B. Kira-kira itu konsepnya. Ya masih sama ya dengan ini, cuman hanya merubah aja sekarang dari C jadi dari lambda menjadi frekuensi. Nah, oke. Kita lihat lagi berikutnya, soal berikutnya ini tentang, nah ini, sekarang tentang perbandingan juga. Nah, tentang perbandingan juga, cuman kita lihat di sini perbandingannya bagaimana. Nah, di sini kita lihat ada benda hitam, gitu ya, memancarkan energi sebesar E. Jika suhunya dinaikkan sebesar 200, energinya jadi 16 E. Dinaikkan lagi, energinya jadi berapa, gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara membandingkan juga, teknik membandingkannya bagaimana, gitu ya. Kita tahu di sini yang namanya intensitas. Intensitas itu adalah daya persatuan luas. Daya persatuan luas, gitu ya. Kalau daya sendiri apa? Daya itu sebenarnya adalah energi persatuan waktu. Nah, jadi dalam fisika ini ada sesuatu yang dibagi waktu, ada yang sesuatu dibagi luas, gitu ya. Nah, kalau dibagi dengan waktu itu disebutnya kecepatan. Kalau dibagi dengan luas atau volume itu disebutnya kerapatan, gitu ya. Ini kecepatan. Jadi kalau dibacanya daya itu apa? Ini energi, ini kecepatan. Jadi kecepatan energi mengalir, gitu ya. Nah, intensitas itu adalah banyaknya energi persatuan luas, gitu ya. Oke, kerapatannya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan kalau ini kita gabungkan, kedua ini kita gabungkan, maka kita bisa bayangkan I itu sebanding dengan daya itu sebanding dengan energi. Nah, karena I itu sebanding dengan suhu, maka ini juga sebanding dengan suhu pangkat 4, gitu ya. Jadi sebenarnya ini konsep ini yang mau ditanyakan, apa hubungannya energi sama temperatur. Ya, di soal ini kita lihat di sini, mula-mula ketika suhunya T, dia punya energi sebesar E. Gitu ya. Sebesar E. Nah, dia punya energi sebesar E seperti ini. Nah, tapi ketika suhunya dinaikkan jadi 200 gitu ya. Jadi di sini adalah T ditambah dengan 200. Jadi si temperatur ini mula-mula ini kita tambahkan dengan 200. Nah, maka dia berubah menjadi 16 kalinya. 16 kali E, 16 kalinya gitu ya. Nah, ini kita namakan T akhir aksen lah gitu ya. Nah, terus kita lihat ada perubahan lagi. Bagaimana kalau dia ditambahkan lagi dengan 200 lagi. Jadi sekarang temperaturnya itu bukan sudah ini, kita tambahkan lagi dengan 200. Berarti kalau ini mula-mula udah ditambah 200, sekarang ditambah dengan 400 gitu ya. Nah, ini berapa E? Di sini ditanyanya adalah berapa E. Nah, ini bisa kita bayangkan seperti ini. Jadi tadi kita lihat kalau dia naik 2 kali jadi 16, kalau naik 3 kali jadi 81 dan sebagainya gitu ya. Nah, kita nggak tahu ini naiknya berapa kali gitu ya. Nah, pertama kita cari aja dulu hubungan antara T dengan T aksen. T dengan T aksen gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat yang pertama kita cari harga T-nya gitu ya. Harga T-nya di sini kita bandingkan aja energi itu sebanding dengan T pangkat 4. Nah, maksudnya gimana? Berarti kalau misalnya di sini E, maka di sini perbandingannya adalah di sini adalah T gitu ya. T tapi pangkat 4. Kalau di sini dia 16E, nah 16E
maka di sini adalah T plus 200. Nah, karena berbanding pangkat 4, maka ini kita pangkatkan 4. Gitu ya. Nah, tinggal dari sini kita lihat E-nya bisa saya coret. Nah, bisa nggak mendapatkan nilai T-nya? Gitu ya. Oke, kita lihat di sini E-nya saya coret. Nah, ini ada pangkat 4, kita hilangkan dengan akar. Akar pangkat 4 gitu ya. Demikian juga yang sebelah sini kita hilangkan, jadikan akar pangkat 4. Oke, jadi kita dapatkan kalau diakarkan pangkat 4, ini menjadi 1/16 diakarin ini adalah, ya akar 4 dari 16 itu adalah 2 ya. Jadi ini adalah 1/2. 1/2 itu sama dengan T ditambah dengan T plus 200. Nah, itu ya. Nah, artinya apa? Di sini kita kali silang aja gitu ya. T 200, T plus 200 itu sama dengan 2T. Oke, kita tahu sekarang T-nya berapa? T-nya itu sama dengan, ini pindah ruas, sebesar 200 gitu ya. Tuliskan misalnya 200 Kelvin. Nah, jadi temperaturnya itu sebenarnya adalah 200 Kelvin. Nah, sekarang kita naikkan sebesar 200 derajat. Nah, berarti kita lihat mula-mula ketika T-nya sama dengan 200, dia sebesar E. Nah, ini kita ganti ya, T-nya jadi dengan angka 200. Ketika sekarang menjadi 400, karena ditambahin ini 400, maka dia menjadi, ini T aksennya seperti ini, menjadi 16E. Nah, bagaimana sekarang kalau T-nya ditambahin lagi? Jadi berapa? Jadi 200 tambah 400, jadi 600. Nah, kalau 600 berapa? Gitu ya. Ya, sudah bisa langsung kelihatan ya angkanya. Dia naiknya berapa kali gitu ya. Dia di sini naiknya adalah 3 kali. Nah, kalau 3 kali, maka dari sini ke sini naiknya berapa kali gitu ya. 3 tapi pangkat 4 kali gitu ya. 3 pangkat 4 kali itu sama dengan 81 E. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini perbandingannya. Ini teknik membandingkan kalau diketahui ininya, diketahui persamaan-persamaannya, gitu ya. Oke, kita lihat ya. Nanti mudah-mudahan sampai dualisme partikel kita bisa bahas ini. Oke, selanjutnya kita coba soal berikutnya tentang yang keempat ini. Oke, ini bisa langsung kalian lihat di situ ya. Nah, tadi matahari kelihatan berwarna kuning itu karena dia paling banyak memancarkan warna kuning, gitu ya. Matahari berwarna kuning dengan panjang gelombang sekian, maka suhu permukaan matahari adalah berapa, gitu ya. Oke, tadi di sini diketahui tetapan pergeseran Wien adalah 2,9. Nah, jadi ditanyanya di sini adalah hubungan panjang gelombang dengan temperatur. Oke, panjang gelombang dengan temperatur sama seperti tadi kita lihat di sini. Kalau tadi lambda itu sebanding dengan T, sekarang berarti T itu sebanding dengan lambda, gitu ya, berbanding terbalik dengan lambda. Dengan suatu konstanta sebesar C, konstanta Wien, gitu ya. Nah, tinggal kita hitung aja sekarang. Ini juga nggak perlu sampai detail, kita lihat kira-kira angka yang mendekatinya berapa, gitu ya. C itu adalah 2,9. 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan, nah, lambdanya berapa? Di situ adalah 510 nano. Berarti 510 nano. Nano itu artinya 10 pangkat min 9. Gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa? Angkanya macam-macam gitu ya, tapi kita lihat bisa kita prediksi aja angkanya yang mendekati berapa. Nah, cara mendekatinya seperti ini biasanya. 2,9 kita jadikan 3 aja lah. Kita dekati dengan 3. 510 itu kita dekati dengan 5. Gitu ya. 500. Nah, boleh dengan 500 boleh gitu ya. Nah, jadi kita lihat kalau dari angkanya aja 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 itu 0,6. Berarti kita lihat, oh kayaknya yang mendekati 6 nih. Nah, dalam hal ini yang mendekati 6 itu E. Jadi prediksi awal kita E ini. Gitu ya. Atau kalau dituliskan ini adalah
Kalau dituliskan ininya adalah 3/5. Nah, ini 3/5 kali 10 pangkat. Nah, ini min 3, yang atasnya min 3. Karena ini 500 berarti dibagi 10 min 7, gitu ya. Min 7. Nah, kita dapatkan min 3 dibagi min 7 itu adalah min pangkat 4 ya. 10 pangkat 4. Ininya adalah 0,6. Artinya kalau dituliskan ini mendekati 6 kali 10 pangkat 3 Kelvin, gitu ya. Atau kalau bahasa ininya adalah 6.000 lah, gitu ya. 6.000 Kelvin. Nah, jadi dengan mengamati matahari, kita bisa tahu kira-kira suhu permukaan matahari itu adalah sekitar 6.000 Kelvin, gitu ya. Ya, pada suhu ini semua benda sudah tidak ada wujud padat cair gas ya. Nah, semua sudah melebur, kira-kira seperti itu suhunya. Sudah berubah menjadi plasma, gitu. Bisa dibayangkan seperti itu ya. Nah, oke. Jadi suhu matahari, suhu bintang itu suhunya sekitar segitu dari pancaran maksimum gelombangnya. Gitu ya. Oke. Itu kira-kira gambarannya. Mirip dengan tadi ngitung suhu tubuh manusia, cuman ini adalah yang diukur adalah suhu matahari. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya kita lihat di sini berhubungan dengan foton. Oke, kita lihat dulu, saya sedikit tambahkan dulu. Nah, tadi kita sudah bisa membayangkan ini kira-kira grafiknya, gitu ya. Grafiknya. Nah, saya hapus dulu sedikit. Nah, di sini kita lihat yang pergeseran Wien itu seperti apa sebenarnya, gitu ya. Jadi, kalau dibayangkan ini, grafiknya itu kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, di sini kita lihat ketika sebuah benda dipanaskan, kalau misalnya ini adalah lambda merah, gitu ya, lambda merah. Nah, di sini adalah lambda merah, gitu ya. Lambda merah itu kan 7.500, gitu ya. Semakin ke sana itu semakin kecil. Berarti misalnya ini adalah lambda ungu. Nah, lambda ungunya di sini, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini saya panjangin. Ini adalah lambdanya, gitu ya. Ketika sebuah benda dipanaskan, maka dia akan memancarkan gelombang. Nah, misalnya saya ambil contoh pada suhu tertentu, dia akan memancarkan warna merah. Berarti dia warna merahnya itu yang paling banyak. Nah, ketika suhunya itu semakin, di sini bisa kita bayangkan seperti ini, gitu ya. Nah, inilah grafiknya pada suhu temperatur T1, misalnya seperti ini. Dia akan banyak menghasilkan warna merah. Nah, ketika suhunya ditingkatkan bagaimana? Ya, dia akan berubah, akan bergeser. Bergesernya kemana? Nah, bukan menjadi lebih besar, tapi menjadi lebih kecil. Jadi kalau digambarkan, kayak misalnya tadi matahari, misalnya gelombang matahari, maka dia akan menjadi ke arah sini. Jadi lebih besar ke arah sini. Nah, inilah pada T2. Maksudnya apa? Sekarang kita lihat di sini, dia bergeser ke arah yang lebih kecil. Lambdanya menjadi lebih kecil, gitu ya. Ini T2. Kalau dinikan lagi gimana? Diperbesar lagi. Nah, kalau diperbesar lagi, dia akan bergeser lagi. Misalnya gambarnya jadi seperti ini. Nah, di sini kita lihat lambdanya menjadi lambda 3. Jadi kita lihat pergeseran Wien itu dia menunjukkan dia bergeser, semakin suhu tingginya lambdanya semakin kecil, gitu ya. Makanya dia berbanding terbalik. Oke, di soal 10 kayaknya ada gambar ini lebih jelas ya. Cuman kira-kira ngebayanginnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba ngebayangin ada yang dinamakan dengan dualisme ya. Saya sedikit menjelaskan, ini berhubungan dengan dualisme partikel gelombang. Ada yang disebut dengan dualisme. Dualisme itu yang kayak gimana sih gitu ya, dualisme. Nah, kita lihat dulu pemikiran orang fisika klasik gitu ya. Di dunia ini ternyata bisa dibedakan ada partikel, ada gelombang. Ada partikel, ada gelombang gitu ya. Ada partikel, ada gelombang. Jadi ini sangat mudah dibedakan.
partikel gelombang. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya saya bicara tentang apa ya? Misalnya saya bicara spidol, misalnya gitu ya, spidol ini. Nah, maka spidol ini kita bayangkan dia adalah partikel atau sebuah bola, itu kita bayangkan sebuah partikel. Nah, di mana ciri partikel itu, cirinya jelas bahwa partikel itu punya massa, nah, dan partikel itu bisa bergerak gitu ya. Kalau massa saya kalikan, maka kita dapatkan yang dinamakan dengan momentum. Nah, efek momentum itu apa? Efek momentum itu adalah kalau saya punya sebuah benda, nah, ditumbuk oleh benda yang bergerak ini, ditumbuk gitu ya, jadi bendanya bergerak, lagi diam, terus ditumbuk. Nah, apa yang terjadi? Maka akan terjadi di sini benda ini akan terpental, gitu ya, akan terpental. Nah, jadi kita bisa membedakan, oh cirinya partikel itu dia punya momentum, mengakibatkan benda lain terpental, gitu ya. Nah, tapi kalau gelombang itu cirinya apa? Oh, tadi cirinya gelombang itu punya frekuensi, punya lambda. Kalau saya kalikan ini jadi kecepatan, misalnya gelombang cahaya jadi kecepatan cahaya, gitu ya. Nah, oke. Jadi kita sangat bisa memudahkan antara partikel sama gelombang. Nah, sekarang saya coba kalian bayangkan gitu ya, andai kata ini ada sebuah batu, gitu ya. Terus saya sinari dengan senter. Saya gambarkan misalnya senter. Senter itu akan menghasilkan gelombang, gitu ya. Gelombang cahaya. Nah, kira-kira pertanyaannya apakah batu ini akan terpental? Coba pernyataan sederhana aja kira-kira seperti ini. Kalau di sini batu, kena batu dia akan terpental gitu ya. Tapi kalau batu, kalau saya sinari dengan senter, kira-kira terpental nggak? Gimana? Ada yang punya ide nggak? Ada yang bisa ngebayangin nggak? Atau pernah ngelihat nggak batu disenterin terpental? Ya? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke. Memang kita nggak pernah mengamati bahwa oh ada batu terpental karena cahaya gitu ya, karena dikasih cahaya. Ya, oke. Nah, itu karena pengamatan kita sebatas kita melihat menggunakan misalnya mata gitu ya. Nah, tapi ketika kita teliti lagi gitu ya, nanti ada efek fotolistrik, ada efek Compton dan sebagainya. Ternyata kalau partikel ini kita anggap ini adalah elektron, itu ya, ini elektron, misalnya ini adalah elektron. Nah, elektron itu sama dengan partikel, punya massa, punya kecepatan, gitu ya. Nah, tapi kalau disinari dengan sebuah gelombang, gitu ya, dengan sebuah gelombang yang mempunyai frekuensi dan lambda, gitu ya, apa yang terjadi? Maka si elektron ini terpental. Bisa terpental gitu ya. Jadi elektron ini bisa lepas, bisa kabur. Nah, inilah yang membuktikan bahwa gitu ya. Nah, sebenarnya si gelombang ini bisa menjadi seperti si partikel, mempunyai sifat partikel. Mempunyai sifat partikel itu artinya punya momentum. Dia bisa menumbuk gitu ya. Ya memang kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak kelihatan gitu ya. Karena kita hanya mengamatinya benda besar gitu ya. Tapi ketika di dalam dunia elektron, dia bisa terpental, partikel ini bisa terpental. Nah, dari hasil pengamatan ini, orang mengatakan bahwa, oh ternyata si gelombang ini ternyata punya sifat partikel. Mempunyai sifat partikel itu artinya dia punya momentum. Nah, si gelombang ini punya sifat partikel. Nah, kalau kebalikannya gimana? Oh, ternyata bisa juga partikel nanti mempunyai sifat gelombang. Gitu ya. Inilah yang dikatakan dengan dualisme. Dualisme itu artinya bisa memiliki sifatnya mendua. Bisa jadi partikel, bisa jadi gelombang. Gitu ya. Ya, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Artinya ketika kita berpikiran modern atau berpikiran ketika kita mampu mengamati benda sampai yang kecil, maka kita dapatkan suatu oh ternyata partikel sama gelombang itu bisa mempunyai sifat gitu ya yang sama, bisa mempunyai sifat yang sama. Itulah yang disebut dengan partikel gelombang gitu ya. Nah, terus orang mempelajari lagi gimana sih caranya gitu ya. Nah, sekarang kita ya untuk fisika modern ini kita coba pikiran kita membayangkan kita berada di dunia lain itu di dunia elektron gitu ya, di dunia atom dan sebagainya. Nah, kita coba bayangkan sekarang kalau misalnya misalnya pembangkit baterai tenaga matahari gitu ya. Nah, baterai tenaga matahari juga menggunakan konsep ini. Jadi ketika dia mendapatkan sinar matahari, maka ada elektron yang terpental. Nah, elektron yang terpental itu bergerak, nah gerakannya itu menghasilkan listrik, gitu ya. Nah, konsep inilah yang digunakan dalam
efek fotolistrik. Mungkin pernah dengar yang namanya efek fotolistrik gitu ya. Foto, cahaya, listrik menjadi listrik, dari cahaya menjadi listrik. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita bayangkan sebuah lampu. Nah, misalnya ini sebuah lampu gitu ya. Nah, lampu itu kan kalau digambarkan, coba gambarkan lampu yang menyala. Nah, maka kalian gambarkan seperti ini gitu ya, lampu yang lagi menyala. Menyala seperti ini lampunya lagi menyala gitu ya. Nah, sekarang coba kalian bayangkan dari lampu ini keluar butiran-butiran pasir. Nah, inilah butiran-butiran pasirnya. Sebenarnya namanya bukan pasir gitu ya. Nah, butiran ini kita namakan apa? Nah, satu butiran ini kita namakan foton. Nah, inilah yang disebut dengan foton. Butiran-butiran ini kita namakan foton. Kenapa foton? Karena kalau butiran ini mengenai elektron, gitu ya, si elektron ditumbuk dengan si butiran ini, maka si elektronnya akan terpental, gitu ya. Fotoelektron. Nah, bisa di sini cahaya yang mengenai elektron. Nah, kita bayangkan di sini adalah butiran-butiran ini adalah foton. Jadi kita bayangkan seperti itu partikel-partikel yang kecil gitu ya dan menumbuk foton. Oke. Nah, kita lihat foton itu punya energi, namanya disebut energi foton. Energi foton itu besarnya berapa? Oh, tergantung sama frekuensi. Maka dituliskan ini energi foton itu tergantung pada frekuensi gelombangnya. Semakin besar gelombangnya, energinya semakin besar. Nah, berapa besarnya? Itu H, ada suatu konstanta lagi disebut konstanta Planck, tetapan Planck, itu sebesar H kali F, gitu ya. Atau tadi kita bisa juga rubah menjadi H, frekuensi itu adalah kecepatan cahaya dibagi dengan lambda, atau Hc per lambda, gitu ya. Nah, kalau H besarnya berapa? H itu adalah tetapan Planck yang besarnya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34. Kira-kira pengertiannya ke situ, gitu ya. Jadi kita bayangkan sekarang ada energi yang keluar dari si gelombang tersebut, dari si lampu tersebut, dan itu menumbuk elektron, gitu ya. Kita melakukan foton. Oke, kita coba sekarang untuk menjawab soal berikutnya. Jadi soal berikutnya tentang ini, tentang lampu. Oke. Sebuah lampu memancarkan cahaya berfrekuensi sekian pada daya 25 watt. Jumlah foton yang dihasilkan per lampu adalah, gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Apa maksudnya daya 25 watt ini maksudnya apa, gitu ya. Oke. Jadi daya itu artinya si lampu itu menghasilkan energi. Dayanya 25 watt, itu ya. 25 watt. 25 watt ini artinya apa? Ini adalah setiap detiknya dia menghasilkan energi sebesar 25 Joule per detik, gitu ya. Nama lain watt itu adalah Joule per detik. Nah, sekarang dia menghasilkan cahaya, menghasilkan foton. Jadi seperti tadi digambarkan, ini lampu. Nah, dia akan menghasilkan butiran-butiran. Butiran tadi itu ya, butiran foton. Nah, sekarang kita ditanya fotonnya besarnya berapa, gitu ya. Banyaknya foton berapa. Nah, kita ngebayangin gini aja. Misalnya si lampu ini sebagai analogi aja ngebayanginnya ya. Misalnya si lampu ini mempunyai energinya itu 1000 misalnya gitu ya. Energi si lampu itu adalah 1000 misalnya energi. Nah, setiap foton itu punya energi sebesar energi fotonnya misalnya 50 misalnya gitu ya. Energi lampunya itu energinya misalnya energi fotonnya 50. Nah, kalau ditanya berapa jumlah fotonnya, ya tinggal kita bagi aja ini. Tinggal kita bagi ini, kita dapatkan ini adalah jumlah fotonnya, gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 20 foton misalnya. Ada 20 foton di sini. Oh, jadi kita bisa ngebayangkan bahwa jumlah foton itu tinggal energi si lampu kita bagi dengan energi tiap foton. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau gitu energi tiap fotonnya berapa. Nah, di sini kita lihat berapakah N-nya gitu ya. Atau saya tuliskan di sini aja. N-nya itu artinya adalah energi totalnya, energi yang dipancarkan si lampu, dibagi dengan energi foton. Energi fotonnya. Energi totalnya berapa? Oh, di situ 25. 25 watt. Berarti 25 watt seperti ini. Nah, kalau energi foton apa? Karena diketahui frekuensi, maka kita bisa dapatkan ini adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34
min 34, kita kalikan lagi dengan, nah, frekuensinya. Frekuensinya itu adalah 5 kali 10 pangkat 15. 5 kali 10 pangkat 15. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita udah dapat kira-kira jumlah fotonnya berapa. Ya, oke, tinggal kita ini aja. Oh, ini angkanya gini. Kita lihat dulu ya dari opsinya ya. Angkanya pangkat, berarti kita cuma sekedar menghitung pangkat sebenarnya. Itu ya. 5 dengan ini, jadi tinggal kita bulatkan 5, itu ya. 6,6, ya mau dibulatkan jadi 7, nggak apa-apa. Cuman yang penting kita pangkatnya, gitu ya. Berarti 5 dibagi 6,6 itu 5 dibagi 6,6 dikalikan dengan 10 pangkat. Nah, kita lihat di sini min 34 dengan min 15 itu jadi min 19, gitu ya. Jadi ini 10 pangkat min 19. Nah, 5 dibagi 6 ini akan menghasilkan 0, gitu ya. 0, pasnya berapa? 0,76 lah, gitu ya. Nah, dikalikan 10 pangkat min 19, artinya kita bisa dapetin angkanya itu adalah yang 7,6 kali 10 pangkat, nah, kali 10 pangkat 18. Sorry, ini minnya hilang ya, nggak pakai min, karena dia sudah naik ke atas, berarti minnya hilang. Nah, ini minnya hilang. Oke. Okay. 10 pangkat 19, gitu ya. Ini juga 10 pangkat 19. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jawabannya yang pangkat 18. Yang pangkat yang 18. Ini kira-kira. Oke ya. Jadi analoginya kira-kira bisa ngebayanginnya seperti itu dulu. Lalu kita coba soal berikutnya. Kita lihat. Bentar, kita lihat dulu. Soal berikutnya tentang, oh ya, saya masuk ke, nah, saya masuk ke yang tadi ya. Jadi kita di sini saya sedikit melihat, menjelaskan sedikit. Nah, sekarang apa fungsinya si foton tersebut, gitu ya? Apa fungsinya si foton tersebut? Apa yang terjadi kalau si foton itu mengenai elektron? Oke, saya clear dulu. Nah, jadi di sini kita lihat, jadi ceritanya gini, kalau foton itu mengenai elektron, apa yang terjadi, gitu ya? Nah, kita pelajari dalam sebuah logam. Misalnya di sini saya punya sebuah logam, gitu ya. Kenapa logam? Nah, kenapa harus logam, gitu ya? Nah, karena di sini logam ini memiliki yang namanya elektron bebas. Elektron bebas itu apa? Elektron yang mudah kabur, gitu ya. Elektron yang mudah lepas. Nah, jadi dia bergerak, tidak berada di dalam logam, tapi dia mudah melepaskan diri dari logam, gitu ya. Bagaimana cara melepaskan dirinya? Ya, dengan diberikan gelombang. Nah, misalnya kita kasih gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya ini akan mengenai sifat elektron, gitu ya. Nah, efeknya apa? Nah, gelombang cahaya itu punya energi. Energinya energi apa? Disebutnya adalah energi foton. Gitu ya. Jadi energi foton ini, jadi seolah-olah ditumbuk, gitu ya. Dia ditumbuk oleh si foton. Nah, terus energinya diserap sama si elektron tersebut. Nah, ketika energinya diserap, digunakan untuk apa? Energi itu digunakan untuk kabur dari logam. Nah, jadi dia untuk kabur dari logam. Nah, untuk kabur dari logam ini dia butuh energi. Namanya energi, disebutnya adalah fungsi energi ambang. Energi ambang, gitu ya. Energi ambang atau namanya ada Fock function, atau energi eksitasi dan sebagainya. Nah, tapi prinsipnya adalah dia butuh energi untuk kabur, gitu ya. Jadi tiap logam itu memiliki energi yang berbeda-beda. Ada logam yang mudah melepas elektron, ada logam yang sulit, gitu ya. Nah, ini biasanya Fock function ini dihasilkan dari percobaan. Nah, ketika si elektronnya sudah kabur, apa yang terjadi? Nah, maka dia bisa lari. Nah, kalau lari berarti dia punya yang namanya energi kinetik.
energi kinetik gitu ya. Jadi kalau ditanyakan apa hubungannya antara ketiga energi tersebut. Nah, oke. Apa hubungannya antara ketiga energi tersebut? Kita dapatkan bahwa energi foton, nah energi foton itu digunakan untuk keluar dari logam dan untuk kabur. Nah, atau energi kinetik gitu ya. Jadi energi itu digunakan untuk keluar dari logam dan energi kinetik. Nah, kalau energi foton tadi kita dapatkan bisa energi foton itu adalah Hc per lambda, H kali frekuensi atau bisa dituliskan dengan Hc per lambda, itu ya. Ini bisa kita cari. Ini satuannya joule. Nah, gitu ya. Ini satuannya joule. Nah, cuman untuk energi di sini saya namakan di sini adalah energi, gitu ya. Energi itu mempunyai beberapa satuan. Nah, satuan standarnya itu apa? Satuan standarnya itu adalah joule. Jadi satuan standarnya itu adalah joule. Nah, satuan yang lain apa? Kalau kita bermain dengan termodinamika, ini namanya adalah kalori. Kalori, itu ya. Nah, tapi kalau bermain dengan logam, dengan fisika modern, maka energinya kita ganti dengan elektron volt. Jadi elektron volt itu kira-kira ini adalah satuan juga, satuan energi gitu ya, sama kayak joule, kalori, dan elektron volt. Nah, ini pengetahuan yang perlu kita kuasai juga. Ya biasanya kalau di kalori gitu ya, joule sama kalori itu dalam termodinamika gitu ya, biasanya dalam gas, dipanaskan dan sebagainya. Nah, yang penting di sini adalah minimal kita pernah ingat 1 kalori itu berapa joule gitu ya. 1 kalori itu adalah 4,2 joule. Oke. Nah, sekarang kalau situ 1 elektron volt berapa joule? 1 elektron volt itu berapa joule gitu ya. Nah, di sini sebenarnya cara mengingatnya mudah. Kita lihat E itu elektron gitu ya. Kita ingat aja muatan elektron. Berapa sih muatan elektron gitu ya? Muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya kita hanya merubah satuan aja. Biasanya joule bisa disebut dalam elektron volt, dijadikan elektron volt, atau elektron volt dijadikan joule. Tapi kalau Hc per lambda, H kali F itu adalah joule, gitu ya. Jadi untuk satuan ini kalau di sini kita gunakan satuan joule, ini juga joule, ini juga joule. Tapi kalau elektron volt, ini juga elektron volt, ini juga elektron volt. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, terus mungkin ada yang nanyain, Pak, kok tahu ada elektron keluar dari logam gitu ya? Elektron aja udah kelihatan gitu ya. Gimana tahu ada elektron kabur gitu ya? Kalau kalau elektronnya gede sih mungkin kelihatan ada elektron disinari cahaya ini. Kok orang bisa tahu gitu ada elektron bisa kabur dari logam? Nah, itu sebenarnya pertanyaannya. Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, betul. Memang kita tidak pernah bisa melihat elektronnya kabur dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini ada filosofi dalam fisika. Untuk mempelajari benda itu kita tidak perlu melihat bendanya, gitu ya. Cuman kita melihat aja efek yang dihasilkan oleh si benda tersebut. Efek yang dihasilkan benda tersebut. Nah, ini gimana cara mengetahui ada elektron yang lepas, gitu ya. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan cara di depan ini kita pasang sebuah plat, gitu ya. Nah, terus kita hubungkan dengan ampere meter. Gitu ya, kira-kira seperti. Nah, kalau ada elektron yang keluar, nah ada elektron yang keluar, maka si elektron itu akan menumbuk si plat tersebut. Nah, karena dihubungkan dengan ground, maka si elektronnya akan mengalir ke sini. Gitu ya, akan mengalir ke sini. Nah, efeknya apa? Maka si jarum ampere meter ini akan bergerak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang tidak melihat elektronnya. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kenapa kok ada logam dikasih sinar tahu-tahu si jarum ini bergerak. Nah, jadi si jarum ini bergerak gitu ya. Ketika ada logam disinari tahu-tahu jarum ini bergerak. Nah, orang menjelaskannya dengan efek fotolistrik. Oh, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, terus orang pengen tahu berapa energi kinetiknya. Nah, cara mengetahui energi kinetiknya, orang memasang sekarang baterai. Oh, kalau gitu saya coba aja pasang baterai, gitu ya. Saya pasang baterai. Nah, kita lihat sifat negatif itu akan tertahan oleh negatif, gitu ya. Jadi baterainya itu saya pasang negatifnya di sini, ini negatif. Nah, positifnya di sini. Nah, gitu ya. Ini negatif dan
positif. Nah, terus tegangannya itu bisa saya atur, gitu ya. Nah, jadi ketika tegangannya sama dengan 0, elektron itu masih bisa nyampe ke sini, masih bisa membuat dia jarumnya bergerak, gitu ya. Nah, terus tegangannya saya perbesar, akhirnya si jarum ini, ketika jarum ini dia akan kembali jarumnya 0. Nah, akan menunjukkan 0. Nah, kalau 0 itu artinya si elektron itu nggak jadi nempel ke sini atau balik lagi, gitu ya. Karena apa? Karena tegangan di sini diperbesar, jadi dikasih apa istilahnya, dikasih penjaga lah, gitu ya. Nah, di sini ini penjaga ini untuk menghentikan si elektron. Inilah yang disebut sebagai tegangan stopper, tegangan penghenti elektron, gitu ya. Jadi kita lihat kalau tegangannya kalau elektronnya energinya kecil, tegangannya juga kecil. Tapi kalau elektronnya energinya besar, maka dia harus berikan tegangan yang besar. Kira-kira pengertiannya ke arah sana, gitu ya. Nah, oke. Jadi bagaimana merubah di sini kita ada konsep tentang apa foton terhadap elektron, terus hubungannya dengan tegangan atau dengan listrik, gitu ya, sama hubungannya dengan satuan energi. Nah, sekarang kita coba untuk soal berikutnya, soal yang berhubungan dengan elektron ini, gitu ya. Kita coba. Nah, ini energi ambang logam natrium adalah 2,2 elektron volt. Jika disinari dengan panjang gelombang 500 Newton, maka beda potensial untuk menghentikan ini adalah seperti berapa, gitu ya. Nah, sama seperti tadi, gitu ya. Konsepnya sama. Kita menggunakan ini. Jadi ada elektron di dalam logam, gitu ya. Nah, elektronnya itu mendapatkan energi foton. Nah, energi fotonnya dipakai untuk kabur dari logam, ini W, dan untuk lari, gitu ya. Ini untuk lari artinya punya energi kinetik. Nah, supaya ini maka di stop dengan yang namanya potensial stopper. Supaya di sini di stop, gitu ya. Nah, pertanyaannya potensial stoppernya berapa? Gitu ya. Artinya ketika dihentikan ini si elektron ini gimana caranya supaya berhenti? Nah, tegangan di sini harus berapa? Oke, kita lihat dulu di sini. Di sini kita lihat energi ambang adalah 2,2 elektron volt. Oh, berarti di sini kita dapatkan W-nya itu sudah diketahui. W-nya itu sudah diketahui ini sebesar 2,2. Tapi dalam elektron volt, gitu ya. Nah, berarti tinggal kita cari aja energi fotonnya dalam elektron volt. Itu ya. Nah, energi fotonnya dalam elektron volt. Berapa sih energi fotonnya? Nah, kita lihat di sini diketahui gelombang, berarti kita dapatkan energi fotonnya itu sama dengan Hc per lambda. Nah, Hc dibagi lambda, itu ya. Nah, nanti Hc itu akan sering muncul. H kali C dibagi lambda itu akan sering muncul, gitu ya. Nah, lambda. Nah, ini satuannya dalam satuan joule. Ini satuannya dalam joule, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita langsung tahu satuannya dalam elektron volt? Nah, kalau pengen tahu satuannya dalam elektron volt, langsung aja si joule ini kita bagi dengan muatan elektron. Nah, muatan elektron. Kalau di Hc per lambda itu dalam joule, tapi kalau dibagi dengan muatan elektron, ini nantinya satuannya itu adalah elektron volt. Udah satuannya elektron volt, gitu ya. Atau kalian mau ngitung dalam joule dulu boleh, terus diganti dibagi dengan elektron boleh, gitu ya. Sama aja sih konsepnya, gitu ya. Dari joule berubah menjadi elektron volt satuannya, gitu ya. Nah, kalau kita hitung bagaimana? Ya, kita hitung akan kita dapatkan di sini energi fotonnya sama dengan. Nah, oke. Satu lagi nih, H kali C itu sering muncul. H kali C itu berapa sih, gitu ya? Saya biasanya nuliskan kalau H kali C itu kan sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan C. C-nya 3 kali 10 pangkat 8, gitu ya. Nah, ini sering muncul. Nah, ini saya bulatkan aja. 6,6 kali 3 itu kan adalah sekitar 20, gitu ya. Ini 20. Kalau min 34 dengan 8 itu adalah min 26 ya. Jadi kalau dituliskan ini adalah 20 kali 10 pangkat min 26. Atau kalau mau lebih singkat ini adalah 2 kali 10 pangkat 25 juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi karena H kali C ini maka akan saya sering tuliskan ini langsung H kali C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 25, gitu ya. Karena ini akan sering muncul.
Ya kalau kalian mau tuliskan H-nya berapa, C-nya berapa juga nggak masalah. Ini hanya berbagai teknik gitu ya. Kalau kalian sudah terbiasa, kalian bisa langsung merubahnya jadi 2 kali 10 pangkat min 25. Lambdanya berapa? Lambdanya 500 nano. 500 kali 10 pangkat min 9. Gitu ya. Nah, dikalikan muatan elektron. Muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Gitu ya. Ini yang perlu nanti seiring waktu kalian akan sering terbiasa mengingat ini, gitu ya. Oke, itu adalah energi fotonnya. Nah, kalau kita hitung berapa sekarang energi fotonnya, ini saya langsung dulu ya karena waktunya udah habis. Jadi kita dapatkan ini energi fotonnya itu adalah sekitar 6,25 volt. Nah, elektron volt gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan di sini ada energi foton itu ya sama dengan W ditambah energi kinetik. Nah, energi fotonnya berapa? 6,25. Sedangkan W-nya berapa? Sedangkan untuk ngeluarinnya butuh berapa? Butuh 2,2. Nah, gitu ya. Maka energi kinetiknya berapa? Nah, di sini kita udah bisa dapatin energi kinetiknya adalah 4,05 elektron volt. Itu ya. Nah, sebenarnya kenapa dalam elektron volt? Supaya kita mudah menentukan potensial stoppernya. Potensial stopper itu tinggal samain aja dengan energi kinetiknya. Jadi kalau di sini 4,05 volt, elektron volt, maka stopnya juga harus diberikan tegangan 4,05 volt. Itu ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, itu tentang frekuensi tentang efek fotolistrik. Efek fotolistrik kira-kira gambarannya seperti ini, gitu ya. Nanti kita lihat. Kita lihat soal berikutnya. Sebentar. Ya. Oke. Saya berikan sedikit aja dulu ininya ya, clue-nya. Nah, kalau yang di sini bagaimana gitu ya? Kalau ya. Oke. Ya, jadi di sini kita lihat sama ada lampu mengatakan jumlah foton gitu ya. Maka jumlah foton tersebut adalah yang berjarak dari lampu adalah, kalau saya ini mungkin bisa jadi ini kalian juga. Jadi ini adalah lampu itu akan memancarkan foton gitu ya. Oke. Nah, daya lampunya itu adalah 132 watt. Kalau dikasih tegangan 220. Nah, ini di sini artinya ada hubungan antara listrik dengan foton ya. Nah, bagaimana kalau 110? Nah, kalau 110 hati-hati di sini kalau tegangannya turun setengahnya, dayanya bukan turun setengahnya, tapi setengah kuadrat. Oke, mungkin sudah pernah dipelajari ya. Ini tegangannya 110, maka dayanya itu adalah menjadi seperempatnya atau menjadi 33 watt. Gitu ya. Oke, nanti kalian pelajari kembali kenapa jadi seperempatnya. Oke, nah sama dengan tadi, dengan daya 33 watt ini dia akan memancarkan foton, jumlah foton gitu ya. Jumlah foton. Jadi si lampu ini dia akan memancarkan jumlah fotonnya berapa. Ini bisa kalian cari jumlah fotonnya ada berapa, gitu ya. Nah, jadi ini adalah jumlah foton yang keluar dari lampu. Nah, cuman si lampu ini berjarak 2,5 meter. Ada jarak 2,5 meter. Berarti kalau kita bayangkan ini adalah bola, gitu ya. Ini jari-jari bola. Jadi si lampu itu berada di dalam bola, gitu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau digambarkan seperti ini bolanya, gitu ya. Nah, ini bolanya. Nah, si lampu itu berada di tengah bola ini. Nah, kalau kita ambil seperti ini, ukuran 1 meter kali 1 meter, nah si foton yang berada di dalam luas ini ada berapa, gitu ya. Per meter perseginya ada berapa. Nah, per meter perseginya si di kulit bola ini ada berapa. Nah, nanti kita dapatkan N yang sudah kita dapetin di sini itu kita bagi dengan luasnya. Luas dari si bola.
Kira-kira seperti itu, gitu ya. Jadi kita dapatkan jumlahnya adalah kerapatan bola, banyaknya foton dalam luasnya. Oke, ini waktunya sudah habis ya, mohon maaf. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi pada pertemuan berikutnya mungkin bisa diinikan, gitu ya. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Tapi mungkin dari saya sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan, gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama semua.